Billy Madison adalah seorang pria berusia 27 tahun yang sangat manja. Yang ia lakukan hanyalah minum-minum, bercanda konyol dengan teman-temannya, dan menatap majalah dewasa selama berjam-jam. Billy masih saja kekanak-kanakan hingga saat ini. Tentunya hal tersebut sangat mengganggu ayahnya yang bernama Brian. Brian adalah salah satu pendiri jaringan restoran terbesar di Amerika. Ia memiliki keinginan untuk mewariskan hartanya kepada putranya. Tapi karena gaya hidup Billy yang seenak jidat, Brian memikirkan kembali keputusannya. Suatu hari, Brian mengundang rekan bisnisnya untuk makan malam di rumah. Dua tamu pada makan malam itu adalah wakil presiden bernama Eric, serta manajer operasional bernama Carl. Eric dan Carl dekat dengan Brian, serta membantunya membuat semua keputusan penting mengenai perusahaan. Hari ini, Brian ingin mengumumkan pensiun dirinya secara resmi, tapi Billy selalu menyela setiap kali ia mulai berbicara. Eric tidak menyukai Billy. Ia terus melakukan lelucon agar membuat Billy tetap kekanak-kanakan. Tujuan Eric melakukan hal tersebut agar ia diangkat menjadi ketua perusahaan. Ia terus menggoda Billy hingga membuat Billy mengoceh tak karuan. Pada akhirnya, Brian berteriak pada Billy agar keluar dari sana karena merasa terganggu. Setelah itu, Billy pergi bersama teman-temannya ke sebuah restoran cepat saji. Seperti biasa, mereka berbicara seperti anak-anak dan mengolok-olok orang yang lebih tua. Kembali ke rumah, Eric menceritakan semua hal kekanak-kanakan yang dilakukan oleh Billy dan meyakinkan Brian bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk mengambil alih bisnis tersebut. Carl sebaliknya berkata bahwa masih ada harapan untuk Billy, tetapi Eric menolaknya. Pada kenyataannya, Eric ingin dipromosikan sebagai presiden perusahaan, sehingga ia melakukan segala upaya yang dimilikinya demi menyingkirkan pesaing terbesarnya, yaitu Billy. Di malam hari, Brian memanggil Billy ke ruang kantornya untuk memberitahu berita besar. Brian mengungkapkan bahwa ia telah memutuskan akan menyerahkan bisnisnya kepada Eric, yang menurutnya adalah sosok paling kompeten untuk menjadi presiden perusahaan. Billy merasa kaget karena ayahnya selama ini tak pernah menolak memberikannya sesuatu, apalagi ini adalah bisnis keluarga mereka. Billy berpendapat bahwa Eric kejam dan tidak mau peduli, tetapi Brian bersikeras dengan keputusannya. Brian mengungkapkan bahwa ketika Billy masih di sekolah menengah, ia telah menyuap para guru hanya untuk memberinya nilai kelulusan pada Billy. Bukan hanya itu saja, Billy berhasil naik ke tingkatan setiap kelas di sekolah karena Brian menyuap semua gurunya, termasuk di kelas 2 SD, di mana Billy mengeja kata baik sebagai BAK, namun meskipun begitu ia tetap bisa naik kelas. Billy bahkan tidak menyelesaikan SMA-nya, maka tidak ada kesempatan baginya untuk menentang keputusan itu. Putus asa untuk didengarkan, Billy mengusulkan kesepakatan kepada ayahnya. Ia akan belajar di setiap kelas selama 2 minggu, dan berjanji akan lulus dari setiap kelas. Jika Billy berhasil melakukannya, maka Brian yakin dengan kemampuan Billy dan akan menyerahkan perusahaan kepadanya. Tapi jika Billy gagal, maka Ericlah yang akan ditunjuk sebagai presiden perusahaan. Brian menyukai gagasan itu. Ia lalu menelpon beberapa orang untuk menjemput putranya masuk kelas 1 SD. Keesokan harinya, asisten rumah tangga bernama Juanita membuatkan Billy kotak makan siang dan mengirim Billy untuk menaiki bis sekolah. Billy menunggu bis, tetapi bis sekolah hanya melewatinya tanpa berhenti. Saat ia tiba di sekolah bersama ayahnya, orang pertama yang ia lihat adalah guru kelas 3 bernama Veronica. Veronica mengenal Billy sebagai anak kaya raya yang manja, sehingga ia tidak menyukai Billy. Setelah mengikuti pertemuan singkat itu, Billy pergi ke kelasnya dan bertemu teman-teman kecil barunya. Billy cepat akrab dengan mereka, karena meskipun ia lebih tua, kepribadiannya tidak berbeda jauh dari anak-anak. Mereka mendengarkan cerita, bermain bola, terlelap saat tidur siang, dan melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan siswa kelas 1 SD. Sepulang sekolah, ibu dari seorang anak datang menjemput anaknya dan menggoda Billy. Emak-emak itu bahkan semakin tertarik pada Billy ketika putranya memberitahu jika Billy adalah teman sekelasnya.
2 minggu berikutnya adalah waktu yang menyenangkan bagi Billy. Ia berteman dengan semua anak di kelas dan sangat disukai oleh gurunya bernama Bu Lipi. Meski terkadang Billy tidak sengaja memakan lem, berkelahi dengan bocah tentang video game, dan memiliki masalah dalam menggunakan urinoir anak-anak, Billy secara keseluruhan merasa bahagia. Setelah menggambar bebek berwarna biru pada tes menggambar, Billy lulus dari kelas 1 dan merayakan pesta besar untuk kelulusannya bersama teman-teman SD-nya. Pesta itu memiliki pinata yang diisi dengan jam tangan Rolex dan coklat yang mahal. Ayah Billy, yang sebelumnya tidak percaya pada Billy, merasa terkejut karena Billy bisa lulus dari kelas 1. Namun, satu-satunya orang yang tidak senang Billy naik kelas adalah Eric. Ia bahkan menunjuk seorang petugas kebersihan sekolah untuk mengawasi gerak-gerik Billy. Kelas 2 lebih sulit dari yang Billy duga, terutama saat tes ejaan kata. Billy melawan seorang gadis kecil dalam kompetisi mengeja, dan kompetisi itu dimenangkan oleh Billy setelah ia mengeja kata sofa dengan benar. Atas kemenangan itu, Billy lulus ke kelas 3 dan mengadakan pesta yang lebih besar. Ia mengundang semua temannya dan bermain bersama mereka di seluncuran air. Eric juga ada di pesta itu. Ia berencana melakukan sesuatu yang besar untuk membuat Billy gagal ujian. Akhirnya di kelas 3, Veronica menjadi guru kelas Billy. Meskipun Billy sering mengganggunya dan tidak mematuhinya, Billy termotivasi untuk pergi ke sekolah hanya untuk menemui Veronica. Billy sengaja membuat masalah di kelas hanya untuk mendapatkan perhatian Veronica. Suatu hari, Veronica menemukan Billy sedang menggambar seorang gadis setengah seksi di buku catatannya. Untuk memberinya hukuman, Veronica meminta Billy menulis beberapa kata di papan tulis menggunakan huruf sambung. Billy menulis beberapa kata pertama dengan cukup baik, tetapi ia sepertinya tidak bisa menulis huruf Z dengan benar. Veronica mengolok-oloknya di depan kelas dan mempermalukan Billy. Billy yang kesal karena diledek berteriak bahwa ia membenci mereka semua, lalu ia berlari dan pulang ke rumah. Keesokan paginya, Billy berpura-pura sakit agar ia tidak perlu pergi ke sekolah. Tapi, Juanita mengatakan jika Billy tidak mau sekolah, maka ia akan mencukur bulu ketiaknya. Billy sebenarnya enggan berangkat ke sekolah karena tak mau menghadapi Veronica. Namun untungnya, Veronica menelpon dan meminta izin absen karena ia sedang sakit. Sebagai gantinya, kepala sekolah yaitu Pak Anderson mengambil alih kelas untuk sementara. Saat istirahat, Billy menerima beberapa kartu ucapan di hari Valentine karena Billy adalah cowok paling keren di kelas yang disukai banyak cewek. Sepulang sekolah, Billy dan teman kelas 3-nya bernama Ernie nongkrong di rumahnya. Billy merindukan Veronica dan meminta Ernie menelponnya untuk mengetahui apakah ia juga menyukainya. Ernie berbicara basa-basi pada Veronica sebelum bertanya, apakah Veronica mau berkencan dengan Billy. Veronica menyebutkan jika Billy tidak dewasa dan ia pun mengakhiri panggilan teleponnya. Keesokan harinya adalah karya wisata sekolah. Dalam perjalanan menuju lokasi, beberapa anak menantang Billy untuk menyentuh bagian dada Veronica. Billy dengan senang hati menerima tantangan itu dan berpura-pura terjatuh ke arah Veronica. Veronica dengan bercanda memanggilnya dengan sebutan lucu hingga membuat anak-anak menertawakannya. Setelah itu, Billy meminta maaf padanya atas apa yang terjadi dan Veronica memaafkannya. Kemudian, Billy memperhatikan Ernie berdiri sendirian di sudut dan mengetahui bahwa Ernie mengompol. Untuk membantu temannya, Billy juga membasahi celananya dan menyatakan bahwa kencing di celana itu keren. Semua anak mengikuti Billy dan membasahi celana mereka satu persatu. Saat Veronica melihat Billy membantu Ernie, Veronica mulai menyukai Billy. Beberapa hari kemudian, Billy mengadakan pesta besar-besaran kembali karena lulus di kelas 3. Pesta ini bahkan lebih besar dari gabungan kedua pesta sebelumnya. Anak-anak berlarian di sekitar taman yang sudah Billy sediakan dengan berbagai mainan di depan rumahnya. Veronica juga datang ke pesta. Ia memberinya paket makanan ringan sebagai hadiah kelulusan. Billy mengajaknya berkeliling dan mereka berbincang berbagai hal.
Mereka akhirnya berada di dalam sebuah tenda dan hendak berciuman, namun Carl muncul tiba-tiba. Ia memperingatkan Billy tentang Eric yang sedang merencanakan sesuatu untuk membuatnya gagal. Billy berterima kasih atas peringatan Carl, tapi ia tidak terlalu memperdulikannya. Mulai hari itu, Billy belajar dengan giat dan lulus dari kelas 4 tanpa masalah. Billy sudah lama tidak bertemu Veronica, jadi ia mencium fotonya saat ia merindukannya. Billy masih berteman baik dengan siswa kelas 3 dan bergaul dengan mereka selama istirahat makan siang. Mereka sering mengajak Billy bermain sepak bola, namun semakin Billy naik kelas, Billy pun semakin sibuk. Ketika ia melewati kelas 8, Billy mengadakan pesta lagi untuk merayakan naik ke kelas menengah atas. Kepala sekolah bertemu Eric secara pribadi selama pesta berlangsung. Eric telah menggali informasi dan mengetahui tentang kehidupan ganda Pak Anderson. Ternyata, Pak Anderson dulunya adalah seorang pegulat yang secara tidak sengaja menghabisi lawannya karena duduk di tubuhnya terlalu lama. Jika orang-orang mengetahui hal ini, maka ia akan kehilangan pekerjaannya sebagai kepala sekolah. Eric memanfaatkan situasi tersebut dan mengancamnya. Ia ingin Pak Anderson menyebarkan rumor bahwa Billy menyuapnya agar bisa lulus ujian. Tak memiliki cara lain, Pak Anderson pun dengan terpaksa setuju untuk berbohong. Keesokan harinya adalah hari pertama Billy sekolah di SMA. Waktu ia di SMA dulu, Billy adalah salah satu cowok paling populer. Billy mengira kini ia akan menjadi cowok populer juga. Tapi sebaliknya, tidak ada yang memperhatikan dirinya. Ketika pelajaran kimia, Billy membuat lelucon yang menjengkelkan tentang gurunya. Tetapi tidak ada yang tertawa. Seorang gadis bahkan memintanya untuk tidak berbicara dengannya, karena menurutnya Billy adalah seorang pecundang dan ia tidak ingin diolok-olok. Saat makan siang, salah satu anak remaja menumpahkan sup di atas kepalanya. Billy sangat merindukan teman-teman kelas 3-nya dan pergi menemui mereka di jam istirahat. Ketika ditanya tentang sekolah menengah, Billy berbohong dan mengatakan bahwa semua orang baik padanya dan ia bersenang-senang. Di rumah, ia menyadari bahwa ketika ia populer, ia juga menindas anak-anak introvert. Billy menelpon salah satu siswa yang ia bully bernama Danny dan meminta maaf padanya. Di dalam percakapan, Danny memaafkan Billy begitu saja. Tetapi setelah panggilan berakhir, Danny mencoret nama Billy dari daftar orang yang ingin ia habisi. Di sore hari, kepala sekolah mengumumkan secara terbuka bahwa ia disuap oleh Billy untuk memberinya nilai kelulusan. Brian yang kecewa, lalu menyerahkan perusahaan itu kepada Eric dan tidak mempercayai Billy ketika ia mencoba menjelaskan semuanya. Billy kehilangan semua harapan. Ia pun kembali ke gaya hidup lamanya. Ia berpesta sepanjang waktu dan mengerjai orang-orang asing. Veronica tahu bahwa Billy bekerja keras untuk mendapatkan nilai bagus. Maka suatu hari Veronica menemui Billy dan memukulinya dengan brutal untuk mencoba memotivasi Billy agar tidak menyerah begitu saja. Sementara, teman-teman Billy di kelas 3 protes di luar rumah kepala sekolah agar berterus terang tentang nilai Billy dan kebohongannya. Setelah mengetahui semua kebenaran, Brian siap memberikan kesempatan kedua kepada putranya untuk terus melanjutkan ke tingkat SMA. Namun, Eric memprotes bahwa Billy tidak menyelesaikan kelas ke-9 dalam 2 minggu, sehingga Billy tidak memenuhi syarat menjadi presiden perusahaan. Ketika Brian tidak berpihak padanya, Eric mengancam akan menuntut Brian. Billy menantang Eric mengikuti dasar lomba akademis untuk menyelesaikan perseteruan mereka, dan pemenangnya akan mengambil alih bisnis tersebut. Jumat berikutnya, mereka berkumpul di sekolah untuk mengikuti kompetisi. Saat Eric memenangkan ujian matematika, Billy berhasil dengan baik dalam kompetisi memasak. Demikian pula keduanya menang dalam beberapa tes dan kalah dari yang lainnya. Hingga pada akhirnya, Billy pun menang dengan unggul 1 poin dari Eric. Di hari berikutnya, semua orang berkumpul di auditorium untuk menyaksikan babak final yang akan menentukan pemenang. Billy diberikan pertanyaan tentang revolusi industri dan menjawab dengan jawaban yang sangat bodoh. Kemudian, Eric diberi pertanyaan mengenai etika bisnis
Namun anehnya Eric sebagai pengusaha profesional tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Menyadari bahwa ia akan kalah dalam kompetisi, ia mengeluarkan pistol dan bersiap untuk menembak Billy. Tapi ia diselamatkan oleh kepala sekolah yang menggunakan perlengkapan gulatnya. Setelah Eric menghindari serangan dari kepala sekolah, ia mencoba menembak Veronica. Tapi sebelum ia melepaskan tembakan, Eric terlebih dulu ditembak oleh Danny, di mana Billy telah meminta maaf padanya karena melakukan intimidasi dulu. Beberapa hari kemudian, Billy menghadiri wisuda upacara. Ia mengumumkan bahwa ia ingin menyerahkan tanggung jawab bisnis ayahnya kepada Carl yang dinilai lebih pantas dibandingkan dirinya. Billy juga mengungkapkan jika ia berencana untuk kuliah agar bisa menjadi seorang guru. Di antara para hadirin terlihat Eric berjalan menjauh dari upacara sambil menggunakan tongkat, sementara semua orang merayakan keberhasilan wisuda.